warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan submaterinya mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. 2. Mengklasifikasi bentuk-bentuk, faktor pendorong dan faktor penghambat, saluran-saluran mobilitas sosial dengan tepat. 3. Menganalisis dampak dari mobilitas sosial dengan tanggung jawab dan rasa syukur. 4. Menyajikan hasil analisis tentang mobilitas sosial dengan percaya diri dan santun. Intermezzo. Perhatikan gambar. Masih ingatkah kamu dengan sistem kasta dalam budaya Hindu? Ya, sistem kasta yang berlaku dalam budaya Hindu amat tegas, yang melarang terjadi pembauran antar sesama masyarakat yang berbeda kasta. Pengertian. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial menurut ahli Paul B. Horton adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke yang lainnya. Kimball Young dan Raymond W. Max adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Anthony Giddens adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Horton and Hahn. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Misalnya, seseorang yang mengalami perubahan kependudukan atau status dari satu lapisan lain yang menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu status sosial ke status sosial lainnya yang tidak sederajat, baik pindah ke status yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke status sosial yang lebih rendah atau social sinking. A. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Hal ini terjadi diakibatkan adanya peningkatan status dari seseorang atau adanya peningkatan status sosial dari rendah menuju yang lebih tinggi. Misalnya, A yang bekerja sebagai manajer memiliki prestasi yang sangat baik. Oleh karena itu, diangkat menjadi seorang direktur. B. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Berbeda dengan mobilitas vertikal ke atas, mobilitas ini adalah proses penurunan status sosial seseorang. Prosesnya seringkali menimbulkan rasa kecewa pada seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Misalnya, B yang menjabat sebagai direktur lalu diturunkan menjadi pegawai biasa karena melanggar aturan. Mobilitas horizontal.
Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok ke kelompok yang memiliki lapisan sosial yang sama. Misalnya, Ibu Lala yang berprofesi sebagai wakil kepala sekolah memutuskan untuk pindah tempat kerja ke sekolah lain. Akan tetapi, Ibu Lala pindah ke sekolah baru dan tetap sama menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sosial. Saat dilahirkan, tidak ada satupun manusia dapat memilih status. Apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik, sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Kemudahan akses pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapat bangsa Indonesia. Sebagian besar masyarakat tidak bisa membaca. Kamu bandingkan dengan masa sekarang. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Saluran-saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. 2. Organisasi politik. Anggota partai politik yang profesional dan berdedikasi tinggi akan cepat mendapat status yang tinggi dalam partainya hingga akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. 3. Organisasi ekonomi berupa koperasi dan badan usaha. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 4. Organisasi profesi. Himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Dampak mobilitas sosial. Dampak positif mobilitas sosial. Mendorong seseorang agar lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif mobilitas sosial, terjadinya konflik, gangguan psikologis. Kesimpulan, pendidikan merupakan faktor penting dalam mobilitas sosial. Keberhasilan pergerakan nasional bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah tidak lepas dari peran penting pendidikan. Seperti kita ketahui, organisasi pergerakan nasional pertama Budi Utomo dipelopori oleh para cendekia atau mahasiswa kedokteran Stovia. Berdirinya Budi Utomo dan berbagai organisasi sosial politik lainnya terjadi berkat peran pendidikan. Dapat dikatakan bahwa pendidikan telah mendorong mobilitas bangsa Indonesia dari kelompok yang diperintah kemudian memerintah sendiri. Manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, baik mobilitas vertikal maupun horizontal.
Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas maupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari, namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Untuk melakukan mobilitas ke atas, diperlukan perjuangan yang gigih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat memperjelas materi, dan apabila kalian mendapat pembelajaran yang baik, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap sehat dan semangat untuk belajar.